Video seorang pengemudi kebasahan saat hujan karena atap mobilnya bocor viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @drive_experience, tampak sang pengemudi kerepotan mewadahi air yang menetes di atasnya. Pengemudi tersebut begitu kesulitan memegang kantong plastik untuk menampung air yang menetes deras sambil menyetir dibantu temannya. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Dari jendela mobil bisa dilihat hujan turun begitu deras bahkan air sampai menggenangi jalan. Tak ayal video berdurasi singkat itu pun menuai komentar beragam dari warganet. Kejadian serupa juga dialami oleh Anang Hermansyah dan Ashanti. Mobil yang ditungganginya saat di kawasan Bogor, Jawa Barat bocor. Tak ayal kejadian itu membuat seisi mobil panik. Apalagi mobil yang ia tunggangi terbilang cukup mewah dan canggih. Meski panik, Ashanti tampak santai sambil menikmati kudapan. Beberapa pekerjanya terlihat begitu kerepotan menadahkan air di sela-sela atap mobil menggunakan plastik dan lap. Bun, lagi ngapain, Bun? Mobilnya bocor. Tampung air. Mobilnya nggak ada artis-artis. Itu full personil ya, Bun. Berguna lah dibawa di mobil ini. Gimana nih, Bun, mobilnya, Bun? Ganti mobil baru? Enggak, ini pas lagi direnov kayaknya ada masih di silasa, masih pinggir-pinggirannya tuh masih ada yang kebuka kayaknya, jadi hujanan tiba-tiba tadi di rambut basah semua. Ngambil nyeker ya, Bun? Masih sih sampai ujung sana. Mana, Bun? Aduh, artis-artis ya. Aduh, rambutnya ini sampai Bunda berdiri kayak gini, Bunda. Sampai barang-barangnya Bunda. Karena hujan terus mengguyur di wilayah tersebut, mau tak mau Anang dan Ashanti melakukan hal yang cukup unik, menutup atap mobilnya dengan terpal. Bocor. Dan gede. Bocor jadi dipasang terpal ya, Pak? Pasang spanduk. Ada spanduk. Ya apa-apa, Pak. Ya ntar kan tinggal dicopot lagi sih. Kayaknya yang banyak bocor tuh yang belakang. Itu sederet. Oh, tapi yang belakang masuk semua. Bukan bocor dari putih-putih itu. Itu kan blowernya lubang memang suara. Memang itu tempat udara dari dalam. Bukan di pintu ya. Nah, itu salah pikirannya. Bukan di pintu bocornya. Bocornya tuh udah dari atas. Itu dari situ memang airnya masuk ke situ. Itu kan ada lubang-lubang. Itu jalannya begini, airnya turun ke belakang. Yang benar begitu. Jadi ini bukan gara-gara pintu toh. Itu kan memang lubang itu kanan kirinya. Lubang nggak sih? Dicek coba. Dicek bukan? Lubang kan toh kanan kirinya lubang kan? Itu di atas lubang. Nggak ada lubang. Nggak ada lubang? Bener nggak ada lubang ya? Kalau nggak ada lubang berarti mobil ini bocor. Bukan gara-gara itu berarti. Kalau dari situ kan aku bisa memperkirakan air itu kemana. Ini sudah dari atap sudah bocor. Ini dari atap itu sudah bocor, di atas gua udah bocor. Meski sudah dipasang terpal alias spanduk, air tetap saja masih masuk ke dalam mobil. Meski demikian, Anang dan Ashanti terus melanjutkan perjalanan ke daerah lainnya. Ya guys, emang besok kita pakai mobil lebih kecil deh. Kalau kesini karena lagi musim hujan dan ini kan memang mobil habis direparasi kan. Jadi baru kelihatan dia bocor pas musim hujan. Kita mau benerin supaya, karena mungkin kemarin tuh memang agak buru-buru kan kita minta supaya selesai. Ternyata ininya mungkin apa? Belum benar. Ada keluar lagi ya? Ada. Dia sisain tadi dong.
Jika Ashanti dan Anang dipusingkan dengan kondisi mobil mewahnya bocor, Clara Kaiser asyik touring motor dengan para sahabatnya. Di tengah libur syutingnya, Clara memanfaatkan waktu kosongnya untuk memacu skuter kesayangannya. Lantas seperti apa persiapan Clara sebelum touring? Dan barang apa saja yang dibawa Clara? Halo pemirsa Gospot, jadi hari ini aku kebetulan lagi libur syuting. Terus karena gabut pengen ngopi, tapi kalau ngopi cuman naik motor sampai kan agak-agak kayak kurang afdol gitu ya. Jadi hari ini aku ikut riding sama anak-anak di Taman Mataram. Nah, kalau misalnya ini aku udah bawa motor sendiri, bawa Vespa kesayangan aku. Terus di sini juga udah ada teman-teman yang lain yang udah nyampe. Terus di sini dan hari ini kebetulan lagi ada acara ketuanya itu Z. Rutenya dari sini ke Melawai, nanti Melawai belok ke kanan ke Antasari, dan di Antasari terus ikutin jalan nanti ada lewat TP Simatupang, Cilandak, nanti ke kiri, baru kita nyampe pelan-pelan situ, nyampe di tempat finish di Andarat. Oke. Kalau aku pribadi biasanya kalau riding malam sih ngikutnya, karena kalau pagi kadang suka nggak kebangun, apalagi kadang lagi pengen San Mori tapi ternyata syuting gitu. Jadi kalau aku dari dulu memang kebiasaannya riding itu dari malam, apalagi kayak misalnya lagi ada campaign gitu, kita ikutan ngumpulin dana itu sambil riding gitu, itu seru banget. Meski rute yang ditempuh tak terlalu jauh, namun hal itu membuat wanita berambut ikal itu happy. Apalagi sejak lama ia mencintai kendaraan roda 2. Namun sayangnya saat perjalanan, motor Clara sedikit ada masalah. Beruntung para sahabat membantu, hingga akhirnya perjalanan bisa sampai ke titik tujuan. Sebagai rasa terima kasihnya, Clara membuatkan kopi untuk para sahabat yang telah membantunya. Ya pemirsa Gospot, sekarang aku udah sampai di finish. Tadi riding dari Taman Mataram, sekarang udah di Andara. Ini udah sampai kafenya, terus ya udah rame banget. Padahal tadi pas berangkat tuh masih beberapa doang. Cuman pas sambil di jalan tuh ada yang ikut gitu. Jadi di sini pas finishnya rame banget. Cuman tadi aku ada trouble sedikit di Vespa aku. Jadi ternyata businya itu gosong, jadi aku harus ganti busi dan itu sempat mogok beberapa kali. Terus tadi aku dibantuin sama kakak Vespa. Nah, karena sekarang udah nyampe kafe, terus aku tadi cuman bisa bilang makasih. Jadi sekarang aku mau coba kasih kopi buat kakak yang bantuin aku tadi. Yuk, aku udah pesenin kopinya, nanti kita datengin kakak-kakaknya. Cuman tadi aku sebetulnya agak-agak masih nyari kakaknya yang mana ya. Aku cuma inget tadi Vespanya warna hijau, itu aja. Nah pemirsa Gospot, ini kopinya udah jadi. Kakak yang nganterin ya? Ayo, ini jadi aku mau nganterin buat seseorang yang tadi bantuin aku pas lagi mogok di jalan. Aku juga belum kenalan. Ayo kita anterin ke orangnya. Ayo. Wow. Oke. Nah, teman-teman, tadi pas aku lagi mogok di jalan, halo Kak. Halo Kak, namanya siapa Kak? Azrul. Azrul. Nah, Kak Azrul ini yang bantuin aku tadi mogok di jalan. Tadi ternyata diapain motor aku Kak? Ternyata businya udah hitam dongker. Iya, jadi tadi pas banget yang lain pada jalan, jadi pas aku beberapa kali berhenti itu masih bisa nyala, cuman pas banget yang lain udah pada jalan. Kak Azrul ini yang bantuin aku. Nah Kak Azrul, sebagai tanda terima kasih aku mau kasih kopi buat Kak Azrul. Silakan. Terima kasih Kak Azrul. Oke, makasih ya. Ya pemirsa, itu dia. Terus sekarang di sini setelah sampai bakal ada nyanyi-nyanyi bareng. Terus aku mau makan sambil kopi, sambil nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Pas riding bareng-bareng yang aku rasain yang pasti seneng karena aku tuh tipikal orang yang suka keramaian, extrovert anaknya memang. Jadi ketika aku ketemu banyak teman-teman, terus pada kenalan, terus riding bareng, itu aku seneng. Apalagi ketika ya itu ada yang trouble, pasti ada aja yang berhenti untuk nanyain dan mastiin kalau mereka baik-baik aja gitu. Jadi kekeluargaannya ada banget.
Lantas benarkah Clara sempat tak mendapat restu dari ibunda tercinta dengan hobinya tersebut? Lantas bagaimana Clara memberi pengertian kepada ibunda tercinta hingga akhirnya ia mendapat izin? Lantas benarkah di tahun ini Clara memiliki rencana untuk touring ke Bandung, Jawa Barat dengan skuter kesayangannya? Tahun ini ada target sih. Justru dari tahun kemarin ngetargetin di awal bulan ini harusnya. Cuman karena musim hujan dan belum dapat izin dari orang tua juga. Jadi mungkin semoga di bulan ke depan target aku sih pengennya touring ke Bandung, ke Garut, sama Jogja. Awalnya sih untuk orang tua ya masih nggak setuju ya, karena dari mami aku sendiri ngerasanya khawatir, takut, apalagi anak cewek gitu. Jadi kayak badar banget sih ini anak cewek satu kayak anak cowok gitu. Karena sampai beberapa saudara pun yang kalau datang ke rumah ngelihat Vespa juga nanya, ini motor siapa gitu, ini motornya si Clara. Lah udah kayak anak cowok sekarang ya gitu. Jadi kalau dari orang tua sebenarnya tadinya nggak ngizinin, cuman karena tahu aku hobi, aku seneng, terus makin kesini ya makin diizinin. Cuman ya pesannya satu aja sih, harus hati-hati, nggak boleh ngebut. Kalau riding bareng keluarga nggak mungkin ya, karena kakakku juga nggak bisa bawa motor. Kakakku nggak bisa bawa motor, terus mungkin lebih ke planningnya touring sama teman-teman dari tukang ojek pengkolan. Aku suka motoran sebenarnya udah hampir setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sih. Cuman emang aku waktu itu masih belum berani untuk bawa motor sendiri. Nah kalau misalnya bawa Vespa itu baru setahun belakangan ini, itu juga dibantuin sama, itu minjem sama Vespanya Bang Apis ada di sini. Nanti kita datangin orangnya. Mirsa, Bang Apis ini sosok yang membuat aku suka Vespa, karena dari dulu tuh Bang Apis suka minjemin Vespanya ke aku. Ya, for more information, sekarang Kak Clara juga udah megang Vespa baru. Nah, sekarang Kak Clara udah jadi anak motor banget nih, teman-teman. Aku riding tuh udah dari 2 tahun yang lalu sih sebenarnya, dan mungkin nggak kehitung. Cuman memang waktu itu kadang tuh kayak masih diboncengin sama teman gitu. Aku masih belum berani yang buat riding sendiri. Di tempat terpisah, sepasang sejoli yang sudah tak muda lagi terekam kamera CCTV tengah bermesraan di sebuah kafe. Keduanya seperti tak memiliki rasa malu melakukan hal tak senonoh di tempat umum, meski kondisi kafe saat itu tengah sepi. Tentu saja aksi tak senonoh yang dilakukan pasangan tua itu menuai reaksi dari warganet. Bahkan warganet menduga jika keduanya bukan pasangan suami istri. Dengar kayak gitu udah, cuman kayaknya orang ditegur tuh kayak menerima dia melakukan hal kayak gitu. Dia yang pernah ngomong ada gitu, kan gue yang melakukan kayak gitu bang, terus kenapa abang yang itu reaksi? Kan di tempat saya wajib saya berhak.